Saya ini orang pesantren disuruh nurut orang tua. Itu nggak bisa ditawar itu Gus? Nggak bisa ditawar. 5 orang. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur merupakan sosok yang lengkap. Bukan hanya sebagai bapak pluralisme saja, bukan hanya sebagai presiden saja, tetapi beliau merupakan sosok santri yang teladan. Bahkan beliau nyantri selalu berkeliling dari pesantren satu ke pesantren lainnya. Lalu, bagaimanakah sepak terjang Gus Dur sebagai santri? What's your message, first of all to Parliament, but also to the rest of the world? My message is that Sejak kecil, Gus Dur sudah menjadi santri. Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar kepada kakeknya, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari saat beliau serumah. Gus Dur diajari belajar membaca Al-Quran. Dalam usia 5 tahun, Gus Dur kecil sudah lancar mengaji dan membaca Al-Quran dengan baik. Saat sang ayah pindah ke Jakarta, di samping Gus Dur belajar formal di sekolah, beliau juga mengikuti les bahasa Belanda. Setelah lulus dari sekolah dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya ke Yogyakarta untuk nyantri di pondok pesantren Krapyak sambil sekolah di SMEP. Kegiatan rutinnya setelah sholat subuh mengaji kepada Kiai Haji Maksum Krapyak, dan siang harinya sekolah di SMEP. Tapi tak lama kemudian Gus Dur diminta kembali ke kota dan diminta tinggal di rumah Haji Junaidi, seorang pimpinan lokal Muhammadiyah. I will never step down. I will be in the office. Saat tinggal di rumah Haji Junaidi, Gus Dur sering ikut berdiskusi bersama Haji Junaidi dan anggota Muhammadiyah lainnya. Setamat dari SMEP, Gus Dur melanjutkan belajarnya di pesantren Tegalrejo, Magelang, yang diasuh langsung oleh Kiai Haji Khudori. Kiai Haji Khudori inilah yang pertama kali memperkenalkan Gus Dur dengan ilmu sufi dan menanamkan praktik-praktik ritual mistik. Di bawah bimbingan Kiai Haji Khudori pula, Gus Dur mengadakan ziarah ke kuburan para wali di Pulau Jawa. Setelah menghabiskan 2 tahun di pesantren Tegalrejo, Gus Dur pindah dan nyantri ke pesantren Tambak Beras, Jombang. Selama nyantri di Tambak Beras, beliau diangkat menjadi ustadz dan keamanan pondok. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, yang kemudian melanjutkan ke Mesir. Saat berada di Mesir, Gus Dur melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Namun beliau kecewa karena di Mesir harus mengulangi pelajaran di pesantren dulu. Pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Irak. Selama di Irak, beliau membaca buku dan mempelajari setiap buku ke setiap perpustakaan universitas di Irak. Selain itu, Gus Dur juga sering mengunjungi makam-makam keramat para wali, termasuk makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berada di Baghdad. Setelah belajar di Irak, Gus Dur melakukan kunjungan dan menjadi pelajar keliling dari universitas ke universitas lainnya demi menuntut ilmu. Gus Dur juga sempat pergi ke McGill University untuk mempelajari kajian-kajian ilmu keislaman secara mendalam dan luas. Namun pada akhirnya, beliau kembali ke Indonesia dan perjalanan studi Gus Dur berakhir pada tahun 1971. Ketika Gus Dur kembali ke Indonesia,
beliau mulai memasuki kehidupan barunya yang sekaligus perjalanan awal karirnya. Ilailas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim.